Emergency. This is Alex Murdoch at 4147 Moselle Road. I need the police to ambulance immediately. My wife and child just got badly. Alex Murdaugh dilahirkan di South Carolina dalam dinasti hukum. Firma hukum keluarganya dimulai tahun 1910 dengan semua generasi laki-laki keluarga itu menjadi pengacara. Hukum sudah tertanam kuat pada mentalitas dan cara hidup anak-anak. Setidaknya itu yang terlihat dari permukaan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga Murdaugh adalah melampaui apa yang dapat dibayangkan seseorang. Masalah akan datang pada Alex Murdaugh hanya 2 tahun sebelum tragedi. Putranya yang bernama Paul Murdaugh terlibat dalam kecelakaan perahu yang mengakibatkan kematian Mallory Beach berusia 19 tahun. Paul mempunyai kepribadian ketagihan seperti ayahnya. Setelah Paul mabuk, setelah pesta malam, Paul memutuskan mengoperasikan kapal ayahnya. Insiden Paul membayangi keluarga Murdaugh. Walaupun keluarga Murdaugh terkenal di masyarakat, firma hukum mereka telah menjadi bagian dari sistem peradilan di daerah mereka selama bertahun-tahun. Tapi apa yang Paul lakukan akan tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada tanggal 7 Juni 1991. Kalian ingin tahu? Sebelum lanjut ceritanya, silahkan tekan subscribe dan like-nya dan nonton juga cerita selanjutnya. Pada malam tanggal 7 Juni 2021, Paul sedang mengurus properti seluas 1.700 hektar di Moselle, yang kata Alex merupakan hasrat terbesar putranya itu. Pada malam yang menentukan itu, ayahnya sudah memutuskan bahwa Paul putranya tidak akan pernah meninggalkan tempat itu lagi. Paul dan ayahnya Alex sedang mengelilingi properti itu sekitar jam 7 malam sambil memandangi pohon-pohon yang mereka tanam. Pada jam 7:38 malam, Paul mengambil video Snapchat tentang dirinya dan Alex sambil menertawakan orang-orang yang tidak jujur di properti tersebut. Paul mengira itu adalah rekaman kenangan yang akan menyenangkan dengan ayahnya. Nanti rekaman itu akan menjadi sebagai bukti yang akan menempatkan Alex dalam kejahatan ini. Ketika Alex dan Paul kembali ke rumah utama jam 8 malam, di mana mereka makan malam dengan istri Alex, yaitu Maggie Murdaugh. Maggie ragu untuk datang ke properti malam itu setelah dia mengirim pesan pada temannya tentang perilaku mencurigakan suaminya Alex. Maggie curiga Alex sudah merencanakan sesuatu. Pada jam 8:22 malam, 3 aplikasi berbeda di handphone Paul menunjukkan Paul sedang di kandang anjing di properti itu, tempat di mana penembakan itu terjadi. Paul sedang mengirim pesan kepada teman-temannya dan dia sedang merawat anjing. Pada saat yang sama, Maggie dan Alex sedang berbicara dekat mobil truknya. Sebagai bukti pertengkaran terjadi, kecemasan Alex meningkat karena rencananya semakin dekat. Pada pukul 8:44 malam, Paul membuat video Snapchat lain, di mana suara semua orang dapat didengarkan, memperkuat kehadiran Alex di tempat kejadian perkara. Hey, Baba. It's a guinea. This is a chicken. Come here. Sementara itu, Alex melengkapi dirinya dengan jas hujan biru untuk melindungi pakaiannya dari darah dan melindungi senjatanya dari hujan. Dipercayai bahwa Alex kemudian berganti pakaian baru. Ketika Paul sedang melihat ke ponselnya, ayahnya berjalan ke arahnya dan menembaknya di dadanya. Alex kemudian mendekat dan menembak di kepalanya. Maggie yang merasa terancam mencoba melarikan diri.
dan Alex mengambil senjata kedua dan menembak istrinya 5 kali. Gila nih orang, kirain normal, taunya tidak. Paul berbaring tertelungkup dengan wajah ke bawah dan otaknya meledak oleh jarak tembak yang dekat. Maggie yang mencoba melarikan diri juga tertelungkup karena serangan di belakang kepalanya. Alex melihat pekerjaannya, kemudian dia mencuci mantel birunya dan meninggalkan genangan darah bercampur air. Pada jam 8:55 malam, ponsel Maggie diaktifkan meskipun dia sudah meninggal. Ini adalah kesalahan Alex yang mengambil ponsel Maggie dan secara tidak sengaja mengaktifkannya. Alex mengambil kunci mobil dari saku Paul dan meninggalkan noda darah di mobil itu. Pada jam 8:55 malam, Alex sudah tiba kembali di rumah utamanya. Pada jam 9:02 malam, Alex sudah berjalan 283 langkah mondar-mandir dengan cemas mencoba menenangkan dirinya. Alex menelpon dan mengirim pesan ke ponsel istrinya. 2 tindakan dalam upaya Alex untuk membuat alibi. Alex kemudian membuang ponsel istrinya di sisi jalan saat dia pergi dari properti keluarganya. Alex pergi ke rumah ibunya di mana dia tinggal di sana selama 20 menit. Alex berbicara pada ibunya Kara, namun Alex mengatakan dia sudah menghabiskan 40 menit di sana. Jika itu benar, itu mustahil Alex berada di TKP. Alex kembali ke Mosel jam 10 malam dan jam 10:07 malam Alex membuat panggilan telepon kepada 911 dan mengumumkan kematian Paul dan Maggie. Polisi tiba di TKP pada pukul 10:26 malam. Polisi melakukan penyelidikan di TKP dan Alex diinterview oleh salah satu petugas. Analisa yang terlihat dari bahasa tubuh Alex dan perilakunya selama wawancara. Perhatikan apa yang dia katakan dan yang terpenting apa yang dia pilih untuk tidak dia katakan. Alex mulai terisak semakin keras ketika petugas mulai menanyainya. Alex ingin respon emosinya diperhatikan dari suaranya yang sesekali serak hingga isakannya dan kedipan matanya yang terus-menerus. Alex ingin menunjukkan dia menangis. Alex menatap kosong, tidak tahu apa dia melakukan ini dengan sengaja atau tidak. Tapi kita tahu bahwa dia memperhatikan dan langsung ke kamera saat kamera dihidupkan. Jadi ada kemungkinan bahwa Alex bermaksud untuk terlihat lebih putus asa atau tidak terlibat masalah itu. Petugas polisi meminta maaf karena melakukan wawancara kepada Alex langsung setelah penemuan jenazah keluarganya. Dan Alex dengan antusias bilang, "Jangan khawatir." Dan dia langsung menceritakan dari sudut pandangnya. Alex melanjutkan ceritanya dengan hati-hati dan memberikan efek menangis pada suaranya, tapi semuanya tanpa setetes pun air mata. Susah ya guys pura-pura menangis kalau bukan aktor beneran, malah bikin curiga. Cara menangis Alex tampak asli. Dia sedang menceritakan tentang anaknya yang menurutnya merupakan korban tambahan. Alex mengatakan istrinya lah merupakan target utama. Namun Alex kembali tenang dan ada hal yang lebih luar biasa bagi seseorang yang baru saja menemukan istri dan anaknya terbunuh dan kemampuannya untuk menceritakan secara detail. Alex menceritakan dia mendekati kedua jasad anak dan istrinya. Alex menyentuh mereka, tapi terlihat reaksi Alex lebih sedikit terhadap kematian istrinya dan sangat kontras dengan reaksinya ketika menemukan jasad anak laki-lakinya. Kita dapat melihat keraguan Alex tepat setelah Alex bilang hubungannya dengan Maggie.
Dia menyebut istrinya yang aneh itu sebagai istri yang luar biasa. Alex mengakui mereka memang punya masalah masing-masing, tapi dia menyatakan tidak ada yang salah dalam pernikahan mereka. Jika dipikir-pikir, Alex mempermainkan hubungannya dengan Maggie. Kenyataannya Maggie hidup terpisah dari Alex, dan Maggie enggan bertemu Alex di properti itu malam itu. Ketika polisi menanyakan Alex hubungannya dengan Paul anaknya, Alex melihat polisi dengan alis yang berkerut. Polisi tidak melakukan kontak mata dengan Alex, tapi Alex yang terus menatap polisi. Ini menunjukkan kalau Alex ingin meyakinkan petugas dia sudah berkata sebenarnya dengan melakukan menatap langsung polisi. Ketika polisi mengajukan pertanyaan lain, Alex masih menatap polisi. Apa Alex tahu kalau dia diperlakukan sebagai tersangka? Sepertinya tidak. Yang jelas, Alex terlihat cemas, khususnya ketika dia ditanya apa yang terjadi malam itu. Ketika polisi menanyai Alex soal anaknya, Alex mengatakan Paul terus-menerus mendapatkan ancaman setelah kejadian kapal, dan terlihat Alex masih terus menatap polisi. Sepertinya Alex sedang menilai reaksi petugas terhadap petunjuk yang Alex berikan, dipercaya polisi atau tidak. Alex mengatakan dia tidak punya orang yang dia curigai, dan Alex mulai menatap polisi lagi. Alex melanjutkan ceritanya tentang laki-laki yang dia pekerjakan di pekarangannya, yang diklaim Alex mempunyai sejarah bekerja di Angkatan Laut Amerika, yaitu C.B. Rowe. Polisi menanyakan, apa ada senpi di tempat itu? Alex menjawab, dia tidak menyimpannya, tapi kadang dibawa ke tempat itu. Alex dapat memberikan detail yang sangat rinci tentang salah satu senpi yang digunakan dalam pembunuhan. Alex bilang senpi itu tidak disimpan di properti itu, tapi mungkin dibawa ke situ saat pembunuhan. Polisi melihat Alex mencoba untuk menutupi segala sesuatu yang tidak diketahui polisi. Polisi menanyakan apa yang dilakukan Alex hari itu. Alex menjawab, dia berada di rumah dan dia dan Paul bermain-main. Alex berada di rumah dan berbaring di sofa selama 25 sampai 35 menit. Kemudian Alex bangun dan menelpon Maggie dan tidak ada jawaban. Kemudian Alex pergi ke rumah ibunya. Alex bilang ibunya akan ikut Alex karena ibunya biasanya begitu. Ketika Alex diminta menceritakan apa yang dilakukannya seharian, Alex menceritakannya seolah-olah Alex sudah merencanakan harinya sehari sebelum hari itu. Alex terlihat menatap ke arah dokumen polisi, seolah-olah Alex ingin tahu apa dia menjadi tersangka atau tidak. Bila seseorang bereaksi berbeda bila dalam keadaan terkejut, dan bila seseorang menangis, jarang menjadi petunjuk apakah mereka sedang memalsukan emosi mereka. Dalam kasus Alex Murdaugh, yang dapat diamati dan mencurigakan adalah beberapa peralihan antara keadaan sangat tenang, pandai berbicara, dan menjadi terisak-isak, atau sebaliknya. Peralihan emosi ini sungguh luar biasa. Dapat diamati kalau Alex hanya terisak ketika dia menceritakan anaknya Paul. Selain beberapa bukti yang ditemukan polisi dan mantel biru yang dikenakan Alex pada malam pembunuhan, yang penuh dengan residu, sisa tembakan, selongsong peluru, dan kotak amunisi yang cocok dengan senpi yang digunakan untuk pembunuhan, juga ditemukan di properti itu. Bukti juga ditemukan dan direkam di ponsel Paul saat dia dan ayahnya pada awal malam jam 7, serta video salah satu anjingnya menempatkan Alex di tempat kejadian perkara pada waktu pembunuhan terjadi dan bertentangan dengan beberapa bukti yang diklaim Alex sebelumnya sebagai alibinya.
Tapi mengapa Alex melakukan semua kejahatan ini? Kemudian terungkap bahwa Alex Murdaugh telah menggelapkan dana dari firma hukum keluarganya selama bertahun-tahun. Jadi dipercaya kalau Alex menghabisi nyawa anak dan istrinya untuk mendapatkan simpati masyarakat dan untuk mengalihkan dari skandal yang dia buat. Kenyataannya, Alex sudah ditanyai oleh CFO firma hukumnya soal uang yang hilang pada pagi hari saat hari kejadian. Pada bulan September tahun 2021, Alex dikonfrontasi oleh anggota firma hukum mengenai uang lebih dari $1 juta dana yang hilang. Keesokan harinya setelah konfrontasi itu, Alex Murdaugh tertembak di kepala saat sedang mengganti ban mobil. Namun lukanya dangkal. Setelah dia pulih, Alex melakukan rehabilitasi karena banyaknya informasi seputar penggeledahan Alex mulai terungkap. Alex memutuskan untuk mengundurkan diri dari firma hukum milik keluarganya itu, dan lisensi pengacaranya dicabut oleh pihak berwenang. Pada tanggal 15 September 2021, ada penemuan lain yang mengejutkan dari kasus Murdaugh. Sekali lagi membuktikan sifat dingin Alex yang licik. Terungkap bahwa Alex sudah menyewa pembunuh bayaran bernama Curtis Edward Smith untuk menembak Alex. Dan untuk putranya yang masih hidup, Buster akan menerima asuransi jiwa sebesar $10 juta. Alex menyediakan Edward Smith dengan senpi dan menyuruhnya menembak Alex di kepala. Dengan beberapa dakwaan dan kasus penggelapan, Alex didakwa dengan pembunuhan putra dan istrinya. Kasus ini masih baru dan persidangan Alex sedang berlangsung, dan Alex mengaku dia tidak bersalah atas pembunuhan pada tanggal 7 Juni 2021. Alex melakukan penipuan keuangan, pembunuhan ganda, dan penipuan asuransi. Lengkap kejahatan yang sudah dilakukan Alex, padahal dia sudah tua, bekerja sebagai pengacara, harusnya mengerti resiko dari mencuri, membunuh, dan menipu. Tapi itulah, kita tidak tahu apa yang ada di pikiran seseorang. Sudah punya segalanya, dari keluarga terpandang, kaya raya, dan masih saja ada yang kurang. Bagaimana pendapat kalian guys tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Ambil pelajaran hikmah dari setiap kasus. Penting banget menjadi orang jujur, karena berkaitan dengan sikap tidak mau mengambil uang yang bukan haknya. Sampai di sini dulu guys, berikan subscribe dan like-nya supaya channel ini terus berkembang. See you guys.